Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Iya. Pagi ini kembali lagi kita hadir di sekolah untuk mengikuti pelajaran kita. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita hari ini, kita awali dengan berdoa, ya. Minggu lalu dipimpin oleh Intan, ya. Berarti sekarang bergantian dipimpin oleh Meriana. Silakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Silakan duduk. Iya, terima kasih untuk Meriana yang telah memimpin kita dalam berdoa yang wajib kita lakukan atau laksanakan setiap mengawali sebuah kegiatan. Ya, terima kasih Bapak ucapkan sekali lagi untuk Meriana. Ya, baik, untuk meningkatkan atau untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Masih ingat Garuda Pancasila? Masih ingat? Jangan cuma mengangguk suaranya. Masih ingat? Masih. Iya, masih ingat. Biasanya menyanyi kalau di rumah keras suaranya, kalau di sekolah juga dikasih keras, ya. Baik, kita menyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Di sini kita mengikuti teks yang ada di layar, ya. Suaranya, ya. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Terima kasih telah bernyanyi bersama-sama. Ya, itu lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, hari ini kita akan belajar, namun sebelumnya Bapak akan memperlihatkan dulu tujuan yang ingin kita capai untuk pembelajaran hari ini. Ya, di sini ada berapa tujuannya? 4. Ya, ada 4 tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Kita akan bagi kelas kita hari ini menjadi
beberapa kelompok. Di sini sudah terbentuk ada 3 kelompok, yang mana dalam satu kelompok ada 2 anggota ya. Nanti kalian akan mengerjakan tugas secara berdiskusi ya, secara berdiskusi nanti dengan kelompoknya. Untuk itu sebelum kita lanjut, Aryani boleh bantu Bapak untuk membagikan LKPD. Ya, nanti LKPD itu akan dikerjakan pada saat diskusi sebentar. Sekarang perhatiannya ke depan kembali. Ya. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Pernah mendengar peribahasa yang berkaitan dengan hujan? Pernah nggak dengar peribahasa? Sedia payung sebelum hujan. Ya, dilupa. Ya, oke. Baik, di sini anak-anak perhatikan ya. Ada video singkat tentang revolusi. Silakan disimak. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam, di antaranya terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Iya, itu video tentang revolusi, yang mana minggu lalu kita telah mempelajari tentang rotasi. Rotasi, ada yang masih ingat apa itu rotasi? Perputaran bumi pada porosnya, ya, yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, selain bumi berrotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi seperti yang tayang pada gambar, matahari sebagai pusat dan bumi mengelilingi matahari. Ya, nanti akan kita bahas secara mendalam lagi apa yang akibat apa yang ditimbulkan dari revolusi ini. Ya, kemudian lanjut. Ya, bisa kalian lihat ada gambar di layar? Ada berapa gambar di situ? Ya, 6. Ya, gambar yang pertama, gambar ini. Kira-kira gambar apa itu? Gambar apa? Musim kemarau. Ya, yang pertama musim kemarau. Ada yang lain? Sama, musim kemarau? Ya. Kemudian yang kedua, musim apa ini? Angkat tangan yang tahu. Musim hujan. Iya, musim hujan. Kenapa ditahu itu musim hujan? Iya, karena digambar orang pakai payung. Kemudian yang gambar yang ketiga, angkat tangan yang tahu dari kelompok ini. Musim salju.
Musim salju. Musim salju itu datang pada saat bagaimana? Pada saat cuaca bagaimana? Oh, dingin ya, betul ya. Kemudian yang keempat, gambar yang keempat, yang gambar yang ini. Gambar apa itu? Musim panas, betul ya, terik matahari ya. Terik matahari di situ. Kemudian yang kelima dari kelompok ini dulu, musim apa itu? Bunganya indah sekali. Ya. Musim bunga. Musim bunga. Ada yang bisa perbaiki? Ya. Musim semi. Iya, musim semi. Pada saat musim semi, bunga bermekaran. Ya betul ya. Kalau dari gambar, bunganya sedang mekar. Kemudian gambar yang terakhir, ada yang tahu kan? Ya. Musim gugur. Iya, musim gugur. Berarti dari gambar ini ada berapa musim yang kalian ketahui? Ada 6. Yang pertama tadi, Musim kemarau. kasih kuat suaranya. Yang keenam apa tadi? Musim kemarau. Yang kedua, Musim hujan. ketiga, Musim salju. musim salju atau musim Dingin. dingin. Yang keempat, Musim panas. kelima, Musim semi. yang keenam, Musim gugur. musim gugur. Berarti ada 6 musim yang kalian sudah ketahui. Yang pertama, musim kemarau, musim hujan, musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Iya. Kira-kira dari video dan gambar yang telah kita perhatikan tadi, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Masih lanjutan materi kita minggu lalu. Ya, Aryani? Revolusi bumi. Revolusi bumi. Ada lagi yang mau menambahkan materi apa yang kita mau pelajari? Coba Mary. Oh ya, Meriana. Bumiku dan musimnya. Iya, bumiku dan musimnya. Kita masih ada di tema 8, ya, yaitu tentang tema 8 tentang bumi, subtema 2 bumiku dan musimnya. Ya, tadi mengenai bumi, tadi ada revolusi videonya tadi. Musim tadi gambar yang ada 6 gambar yang mengenai musim, 6 musim tersebut. Iya. Kata apa yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata musim? Iya. Kata apa yang muncul? Yang berkaitan dengan tadi, gambar yang 6 tadi. Ya. Ada yang tahu? Tadi kan sudah ditampilkan di awal. Itu muncul kata musim di pikiranmu, langsung ada yang berkaitan dengan di gambar tadi. Apa semua tadi? Musim? Iya. Lagi? Yang Meriani dulu coba ngomong. Musim kemarau, musim hujan, musim salju, musim panas, musim semi, musim gugur. Ya, bisa diperbaiki ya, musim saljunya itu musim dingin. Ya, nanti akan ada di materi kita selanjutnya. Terus ada berapa musim yang kamu ketahui? Berarti tadi ada 6. Apa persamaan dan perbedaan dari musim-musim tersebut? Mungkin
Dari 6 musim itu ada nggak musimnya yang sama? Ada. Musim apa? Musim kemarau dengan musim panas. Iya, musim kemarau dengan musim panas. Lagi? Musim hujan dan musim dingin. Iya, musim hujan dan musim dingin. Pada saat musim hujan pasti cuacanya dingin. Iya. Perbedaannya, ada yang tahu perbedaannya? Kalau dingin salju, kalau musim hujan air yang turun. Iya, iya. Perbedaannya itu ya. Pada saat musim dingin bukan hanya dingin saja yang dirasa, tapi juga di dicirikan dengan adanya turun salju. Kemudian, bagaimana dengan Indonesia? Ada berapa musim di Indonesia? 2. Iya, ada 2. 2 musim. Bisa sebutkan dari sini 2 musim di Indonesia. Panas dan hujan. Musim panas dan hujan. Panas atau kemarau? Kemarau, ya. Ya. Musim kemarau dan musim hujan. Ya. Perhatikan keadaan sekarang ini. Musim apakah sekarang? Musim hujan ya. Musim hujan. Dari kemarin, waktu hari apa itu? Yang hujannya dari pagi nyambung sampai sore. Hari Selasa ya. Hari Selasa hujannya nyambung dari pagi. Ya, paginya itu yang sudah bangun jam 5 siapa? Pada hari Selasa. Kamu rasa hujannya pada saat kamu bangun kamu jam berapa? Kalau Meriana jam 6 bangunnya, sudah hujan? Iya, hujannya itu dari subuh ya. Ya, Pak Guru bangun jam 5, hujan sudah turun. Hujan turun dari jam 5 Pak Guru ke sekolah sampai pakai jas hujan. Karena mobilnya Pak Guru tidak mau jalan. Ya, mau bawa mobilnya tidak mau jalan karena mobil tidak ada. Iya. Ya, pada saat musim hujan, selain kita menggunakan payung untuk beraktivitas, agar kita tetap bisa beraktivitas, kita juga bisa menggunakan yang namanya jas hujan atau mantel ya. Ya, pada saat itu hari Selasa sampai Bapak tunggu hujannya reda, tidak reda-reda, akhirnya karena sudah mau jam 7, ya, akhirnya Pak Guru bergegas dengan membawa jas hujan atau mantel biar bisa ke sekolah. Tapi syukur kalian tidak sekolah ya. Tapi Pak Guru tetap sekolah. Ya, seperti itu. Ya, baik, di sini ada wacana. Bisa dengarkan ya. Pagi itu daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Ya. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya beberapa berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Ya, silakan kalian buka di halaman 56. Di situ ada wacana tentang banjir bukan sekedar bencana. Ya, di situ ada wacana banjir bukan sekedar bencana. Nanti kalian akan kerjakan, selain kalian membaca, nanti kalian akan mengisi LKPD yang sudah Bapak bagi. Ya, kalian kerjakan secara berdiskusi. Di LKPD tersebut sudah ada langkah-langkahnya. Nanti satu teman membaca,
kemudian teman yang lain menyimak, mendengarkan. Kemudian kalian mencari gagasan utama, informasi penting dari bacaan yang berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana. Kemudian ada wacana berikutnya di halaman berikutnya, di LKPD sudah Bapak cantumkan juga. Ada wacana tentang ada 2, ada 4. Dari wacana ada 2, ada 4, nanti kamu akan menjawab 1 pertanyaan di situ. Ya, sudah Bapak sediakan juga di LKPD. Langkah-langkahnya juga sudah ada. Nanti kalian jawab secara berkelompok. Ya. Nanti kalian akan dinilai dalam kegiatan kelompoknya. Pada saat proses kalian dinilai, ya, ada penilaian yang akan Bapak lakukan di sini. Ya, instrumen penilaiannya pada saat kegiatan proses di sini disiplin akan dinilai, kedisiplinannya, tanggung jawab pada saat kegiatannya, terus kerjasama, proaktif dan responsif. Ya, di sini nanti pada saat kegiatan proses Pak Guru nilai. Artinya pada saat kalian mengerjakan LKPD, kalian dinilai. Begitu juga nanti di hasil. Ya, di hasil di situ ada 2 kegiatan di LKPD itu akan kalian jawab. Nanti akan ada penilaiannya. Yang pertama di bidang studi bahasa Indonesia. Nanti ada 3 aspek yang akan dinilai dari hasilnya, hasil diskusi kalian. Yang pertama, pemahaman informasi tentang banjir yang pada wacana pertama. Kemudian aspek yang kedua, penulisan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang ketiga, pembuatan peta pikiran. Dan pada kegiatan diskusi yang kedua, yaitu mata pelajaran IPA. Di LKPD sudah ada mata pelajaran IPA, KD-nya KD berapa, ya, indikatornya, tujuannya juga sudah Bapak tampilkan. Nanti ada kriteria yang akan dinilai. Yang pertama, penjelasan yang disajikan lengkap, memberikan informasi yang jelas, tepat, dan mudah dipahami. Yang kedua, kalimat yang digunakan benar dan efektif. Dan yang ketiga, penjelasan yang diberikan runut dan logis. Jadi itu sekedar informasi untuk penilaian pada kegiatan proses dan hasil nantinya. Ya, silakan kalian kerjakan LKPD-nya bersama dengan kelompok. Bisa kalian bagi, 1 yang bertugas menulis, 1 yang bertugas membaca. Silakan. Kelompok 1 paham? Silakan bekerja bersama, ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Waktunya dari 2 LKPD itu Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Bapak kasih waktu 10 menit, nanti sebentar Bapak informasikan kalau sudah selesai.
Kelompok yang sudah selesai langsung angkat tangan ya. Iya, waktunya selesai. Semua sudah? Oke, tadi kelompok mana yang duluan selesai? Kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 1. Tidak apa, yang penting jawabannya ada. Ya. Silakan satu orang perwakilan dari kelompok melakukan presentasi, membaca jawabannya, dan kelompok yang lain menyimak, ya, mendengar jawaban temanmu. Kalau ada perbedaan atau ada tanggapan, silakan ditanggapi. Silakan. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gagasan utama paragraf 1, memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Informasi penting, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa memindahkan topografi wilayah. Gagasan utama paragraf 2, tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Informasi penting, dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Gagasan utama paragraf 3, di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak memindahkan topografi. Informasi penting, membuang sampah di sungai juga masih mempercepat pendangkalan sungai dan menyebabkan banjir dan longsor terjadi. Berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan, terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun pada bagian bumi ini.
Arah dan kecepatan anginlah berperan mengaruhi musim. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2 atas jawaban dari kelompok 3? Tidak ada? Betul tidak ada? Kenapa tidak ada? Oh iya. Coba sekarang silakan perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 1 dan 3 menyimak atau mendengar jawaban dari kelompok 2 ya. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Paragraf 1, gagasan utama. Memasuki musim hujan, terjadinya peningkatan cuaca hujan di beberapa wilayah Indonesia. Informasi penting: rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, dan menjamurnya rumah di dataran sungai. Paragraf 2, gagasan utama. Tumbuhnya permukiman di bantaran sungai mendorong penyempitan padan sungai. Informasi penting: dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Paragraf 3, gagasan utama. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak memindahkan topografi. Informasi penting: penyebab banjir dan longsor. Berdasarkan teks bacaan, ada 2, ada 4. Jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seperti kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran di batangnya. Ada pula musim panas, saat jangkauan siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dapat keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan pada waktu bersamaan terjadilah musim panas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Ada tanggapannya? Pengaruh cuaca. Ya, tadi mungkin di paragraf gagasan utama di paragraf ke-1-nya, yang lain tidak jeli mendengarkannya, ada salah ucap. Tapi tidak masalah. Kemudian yang terakhir dari kelompok 1 perwakilannya. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Paragraf 1, gagasan utama. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Informasi penting: rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, pendangkalan dan penyempitan badan sungai, menjamurnya rumah di bantaran sungai. Paragraf 2, gagasan utama. Tumbuhnya pemukiman liar di bantaran tinggi mendorong penyempitan badan sungai. Informasi penting: dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Paragraf 3, gagasan utama.
Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Informasi penting, penyebab banjir dan longsor. Berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan, kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring, pada bulan Desember saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin di sisi belahan bumi selatan. Pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 dan 3 ada tanggapannya? Ya, jawabannya hampir sama ya, hampir mirip. Ya, baik. Kita lihat ya dari ketiga jawaban kalian. Iya, secara umum jawabannya benar. Ya, baik itu di gagasan utama. Namun di informasi penting ini ada perbedaan-perbedaan, itu tidak masalah ya, karena menurut kalian mungkin yang ini informasi pentingnya, yang lainnya lain, tapi pada intinya informasi penting yang kalian sampaikan juga sudah baik. Ya, kita lihat jawabannya ya. Jawaban di LKPD pertama, yaitu dari wacana tersebut. Tadi wacana apa yang di diskusi pertama judulnya? Banjir bukan sekedar bencana alam. Dari teks yang kalian baca itu ada berapa paragraf di situ? Ada 3. Ya, Bapak yakin kamu sudah tahu paragraf kan? Sebelumnya di materi sebelumnya juga sudah dijelaskan apa itu paragraf. Nah, kemudian di sini kita kalau ada 3 paragraf berarti ada 3 gagasan utama pada masing-masing paragraf di wacana yang berjudul banjir bukan sekadar bencana. Ya, yang pertama, gagasan utama paragraf 1. Memasuki musim hujan terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Informasi pentingnya, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Itu penting itu. Ya. Kalau dia tidak menjaga lingkungan, maka yang terjadi adalah banjir. Yang kedua, penebangan liar. Yang ketiga, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah. Kemudian pendangkalan dan penyempitan badan sungai, menjamurnya rumah di bantaran sungai. Ya, ini penyebab-penyebab ini kebanyakan terjadi di wilayah-wilayah perkotaan yang mana pemukiman sudah semakin padat. Kemudian di paragraf yang kedua, gagasan utamanya, tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Kelompok 3 juga begitu jawabannya ya. Iya. Dari informasi pentingnya, dari tahun ke tahun warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga. Nah, itu terjadi juga di perkotaan kan. Kemudian yang ketiga, di paragraf ketiga gagasan utamanya, di Manado, Sulawesi Utara rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat
pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Kemudian informasi pentingnya yang ada di paragraf ketiga, penyebab banjir dan tanah longsor. Ya, secara umum tadi Bapak dengar jawaban kalian sudah bagus, sudah baik. Kemudian yang di diskusi yang kedua, berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4. Jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Ya, dari judul ada 2, ada 4. Ada 2, ada 4 wacananya kan? Di situ dijelaskan tentang musim. Kenapa di Indonesia ada 2 musim, sedangkan di daerah subtropis ada berapa musim? 4. Ya, ada 2, ada 4. Kenapa di Indonesia ada 2 musim, sedangkan di wilayah belahan bumi di bagian subtropis itu musimnya ada 4. Kalau di Indonesia tadi musimnya apa? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, sedangkan pada bagian di daerah subtropis berarti musimnya musim semi. Hah? Coba. Iya, coba si Meriana. Musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Iya. Musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Itu 4 musim yang ada di wilayah subtropis. Penyebabnya, ya intinya tadi, ya dari yang hasil yang kalian bacakan. Kalau sama Aryani tadi intinya apa? Terjadinya akibat kemiringan poros bumi. Iya. Yang mengakibatkan itu karena penyebabnya yaitu kemiringan poros bumi. Iya. Pada globe yang lalu kita praktekkan, globe bumi itu posisinya miring, ya, sehingga itu yang mengakibatkan di daerah subtropis itu mengalami 4 musim, sedangkan di daerah kita yang daerah tropis itu mengalami 2 musim. Iya. Dari penjelasan tadi mungkin masih ada hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Dari kelompok 3 mungkin sudah jelas. Kelompok 2, kelompok 1 sudah jelas. Apanya yang jelas? Apanya yang jelas? Ayo. Siapa apanya? Materinya sudah jelas? Mungkin ada yang belum dipahami? Tidak? Sudah ya? Iya. Dari yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir tadi, coba. Iya, sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Berarti Bapak nilai kalian sudah memahami materinya ya. Nanti bisa kalian untuk lebih mempermantap lagi, bisa kalian share di YouTube atau di Google, browsing mencari penambah pengetahuan. Selain kalian juga membaca buku materi yang sudah Bapak bagikan. Ya, dari kegiatan diskusi kita yang kita lakukan tadi, itu Bapak
nilai ya dari hasilnya, dari prosesnya itu yang kelompok yang terbaik itu ada di kelompok 3. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Iya, kelompok yang lain tidak usah berkecil hati. Nanti pembelajaran berikutnya yang lain harus lebih semangat lagi, lebih aktif lagi, ya. Karena tadi Bapak sudah sampaikan penilaiannya. Ya, Bapak lihat kerjasamanya baik tadi sehingga jawabannya lebih cepat menjawabnya. Ya, kalau dalam kelompok itu kerjasamanya baik, pasti penyelesaiannya lebih cepat. Ya. Oke, kita akan menyimpulkan ya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir tadi. Sebelum Pak Guru atau sebelum kita bersama-sama menyimpulkan, Bapak tanya dulu sama kalian, apa kesimpulan yang dapat kalian tarik dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan yang mau angkat tangan. Ya, yang kalian bisa tangkap dari pembelajaran kita hari ini. Kalian tadi kan tidak ada lagi yang kalian tanyakan, berarti kalian sudah pahami dari awal tadi materi apa saja. Ya, dari Aryani, silakan. Yang dapat saya simpulkan agar kita dapat menjaga lingkungan lebih baik dan tidak membawa sampah sembarangan di sungai. Iya, tepuk tangan buat Aryani. Ya, tetap menjaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai atau pembuangan irigasi, karena dapat menyebabkan terjadinya banjir. Apalagi yang bisa kalian simpulkan? Ya, tadi di LKPD-nya kalian kan sudah menjawab, mencari gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Ya, di awal tadi juga kalian sudah menyimak, ada beberapa musim, ada pengertian dari, ya silakan. Kita menjadi tahu beberapa musim dari negara tetangga. Ya, kita menjadi tahu beberapa musim yang ada di dunia ya. Kemudian kita Kita bisa mengetahui tentang penyebab atau perbedaan musim. Iya, kita dapat mengetahui penyebab perbedaan musim yang ada di dunia. Kemudian ada lagi? Ya, silakan mic-nya. Kita menjadi tahu bahwa bumi yang mengelilingi matahari. Iya, kita tahu bumi yang mengelilingi matahari. Ya, bumi yang mengelilingi matahari atau disebut apa? Disebut apa? Revolusi bumi. Revolusi bumi. Yo, Meriana, jangan melawan Meriana. Ya. Sekali lagi ya, biar tidak miskonsepsi atau salah pemahaman. Jika bumi mengelilingi matahari, itu disebut revolusi bumi. Tapi kalau rotasi, iya, bumi berputar pada porosnya, Bagus Aryani ya. Kalau dia berputar, karena bumi ini melakukan dua gerakan berputar dan juga gerakan mengelilingi matahari. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Ini semua yang IPA. Bahasa Indonesianya apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan bahasa Indonesia tadi?
Iya, kembali lagi di kelompok 3. Kita menjadi tahu bahwa setiap paragraf pasti memiliki gagasan utama dan gagasan pendukung. Iya. Tepuk tangan buat Intan. Ya, kita menjadi tahu setiap paragraf memiliki gagasan utama dan gagasan pendukung. Ya. Nah, sekarang gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Ada yang tahu? Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Iya. Gagasan utama disebut juga ide pokok. Ide pokok pada paragraf. Ya. Gagasan utama ini terdapat pada kalimat utama ya. Pada paragraf itu ada kalimat utama. Nah, cirinya gagasan utama ini yaitu diakhiri dengan tanda titik. Ya. Seperti tadi kan yang kalian dapatkan di gagasan-gagasannya, gagasan utamanya seperti itu. Ya, baik, kita simpulkan bersama ya dari sekian jawaban dari kalian. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita simpulkan bersama? Tidak ada? Ya, kita simpulkan bersama. Yang pertama, gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Kemudian gagasan utama, nah ini gagasan utama bisa terletak di awal, bisa terletak di tengah, bisa juga terletak di akhir. Ya, tergantung dari letak kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya ada di awal, berarti gagasan utamanya ada di awal juga. Ya, kemudian ciri-ciri gagasan utama terdiri atas satu kalimat utuh. Ya, satu kalimat utuh yang diakhiri oleh tanda titik. Kemudian kita masuk sudah ke ke IPA-nya. Tadi bahasa Indonesia. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredarannya berbentuk elips. Kemudian sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu 365 1/4 hari atau 1 tahun. Kemudian revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam yang terjadi, yaitu gerak semu tahunan matahari, kemudian perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Cukup ya? Memperdalam pengetahuan kalian, ya. Kita simak video berikut. Hai anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok ya. Namun Dengar suaranya? ke materi gagasan pokok ada hal yang perlu kamu tahu, yaitu paragraf ya. Pernah dengar kata paragraf? Apa itu paragraf? Nah, paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki pokok gagasan ya. Jadi di dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, biasanya satu paragraf itu terdiri dari 4 sampai 5 kalimat. Nah, di setiap paragraf itu memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, di hari ini kita sama-sama belajar tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang menjadi inti sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan di dalam kalimat utama. Jadi, ketika kamu membaca satu paragraf, di dalam satu paragraf itu pasti ada intinya, ya, pasti ada ide utama, ya, ide utama yang menjadi dasar paragraf itu dibuat, ya. Jadi kira-kira kalau kamu dibaca nih satu paragraf
paragraf. Intinya tuh apa sih, menceritakan tentang apa sih? Nah itu disebut sebagai gagasan pokok ya. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok. Jadi di dalam satu paragraf, gagasan pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Kita sebut kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Nah, berdasarkan letaknya, gagasan pokok itu bisa berada di beberapa tempat ya. Ada 3 tempat gagasan pokok itu berada ya. Yang pertama, gagasan pokok yang ada di awal paragraf ya, atau di awal kalimat ya. Yang kedua, gagasan pokok yang berada di akhir paragraf ya, atau di halaman terakhir dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, gagasan pokok yang berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini gagasan pokok adalah terdiri ya, jadi gagasan pokok itu hanya terbentuk dari satu kalimat. Nah, satu kalimat itu ciri-cirinya adalah terdiri dari beberapa kata yang memiliki makna atau arti dan diakhiri dengan tanda titik. Ya, ingat gagasan pokok itu terdiri atas satu kalimat untuk satu kalimat ya. Nah, maksudnya apa Bu? Nih, kita mau coba lihat contoh soal ya, itu akan bacakan. Ini ada satu paragraf ya yang menceritakan tentang liburan untuk mencegah penyebaran virus corona. 1 bulan yang lalu, saat liburan sekolah, jadi hanya tinggal di rumah bersama keluarganya. Dia sesekali berkumpul bersama keluarganya yang bisa dibilang masih aman dari penyebaran virus. Jadi sebenarnya saat ini pergi liburan kembali bersama keluarganya. Ayah jadi sudah memesan tiket pesawat, hotel dan paket liburannya sudah dimuat. Akan tetapi semua dikatakan karena adanya virus corona. Jadi bersedih karena banyak berencana yang sudah dipersiapkan untuk libur sekolah, namun semuanya dibatalkan karena untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengendalian penyebaran COVID. Nah, setelah kamu membaca kata-kata ini, kira-kira isi ceritanya itu tentang apa ya? Tentang apa? Nah, ternyata paragraf ini adalah contoh paragraf gagasan pokok itu terletak di awal paragraf ya, atau di awal kalimat ya. Saat liburan sekolah, jadi yang tinggal di rumah bersama keluarga. Iya, dari paragraf tadi ternyata paragrafnya tersebut gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berada di mana? Di awal ya. Gagasan utamanya ada di awal, yaitu 1 bulan yang lalu saat liburan sekolah. Jadi hanya tinggal di rumah bersama keluarganya. Ya, kamu perhatikan baik-baik, diakhiri dengan tanda titik. Ya, ini merupakan gagasan utama yang terletak di awal paragraf. Ya, dari penjelasan itu masih bingung? Sudah mantap tentang gagasan utama? Iya. Kita lanjut ke video selanjutnya untuk mempermantap atau pemahaman kalian tentang revolusi. Kita saksikan video ini ya. Pada topik sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rotasi. Selain rotasi, bumi juga mengalami revolusi. Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh semua benda langit termasuk bumi. Ini adalah ilustrasi terjadinya revolusi bumi, di mana bumi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Di samping itu, bumi juga mengalami rotasi.
Revolusi bumi berlangsung 365 seperempat hari. Artinya jika berawal dari satu titik dan kembali ke titik sebelumnya membutuhkan waktu 365 seperempat hari atau 12 bulan atau disebut juga 1 tahun. Ilustrasinya berikut ini. Pada bulan Desember posisinya di sini, bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan kembali lagi ke Desember selama 365 seperempat hari. Arah perputaran revolusi bumi yaitu dari barat ke timur dengan kecepatan 30 km per detik. Lintasan satu putaran sepanjang 943 juta kilometer. Ada 5 akibat atau pengaruh dari revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Ketiga, perbedaan iklim. Keempat, terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Dan yang kelima, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Dalam sekali revolusi atau 1 tahun, matahari seolah-olah berpindah atau bergerak. Padahal, bumilah yang berpindah posisi di lintasan orbitnya pada bulan-bulan tertentu. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, posisi matahari bergeser ke belahan bumi utara. Kemudian mulai tanggal 21 Juni sampai 22 Desember bergerak kembali ke belahan bumi selatan. Sekilas seolah-olah matahari yang berpindah, padahal bumilah yang berpindah sesuai dengan sudut kemiringannya yang mengenai sinar matahari. Ini adalah ilustrasi perpindahan posisi matahari tanggal 21 Juni sampai 22 Desember. Matahari bergerak ke belahan bumi selatan, di mana saat berpindah ke selatan pada tanggal 23 September berada tepat di Khatulistiwa. Kemudian mulai tanggal 22 Desember kembali bergerak menuju belahan bumi utara hingga tanggal 21 Juni. Dalam pergerakan ke belahan bumi utara, pada tanggal 21 Maret, posisi matahari berada tepat kembali di atas Khatulistiwa. Catatan, agar tidak salah paham, gerak tersebut adalah gerak semu, artinya kita seolah melihat matahari yang bergerak, sebenarnya bumilah yang bergerak. Akibat yang kedua adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Ketika posisi matahari di utara bumi, maka daerah di sekitar belahan bumi utara mengalami durasi siang lebih lama daripada malam. Sedangkan daerah di sekitar belahan bumi selatan mengalami durasi malam lebih lama daripada siang. Demikian sebaliknya ketika posisi matahari di selatan bumi, maka daerah di belahan bumi selatan mengalami durasi siang lebih lama daripada malam. Sedangkan daerah di sekitar belahan bumi utara mengalami durasi malam lebih lama daripada siang. Akan tetapi ketika posisi matahari tepat di ekuator, maka lamanya siang dan malam relatif sama. Akibat yang ketiga adalah perbedaan musim. Gerak semu tahunan matahari menyebabkan perbedaan musim di antara belahan bumi. Wilayah yang beriklim tropis antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan biasanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sementara wilayah yang di atas 23,5 derajat LU dan LS biasanya memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Desember sampai Maret musim dingin utara, musim panas di selatan. Maret sampai Juni musim semi utara, musim gugur di selatan. Juni sampai September musim panas di utara, dingin di selatan. Dan September sampai Desember musim gugur di utara dan semi di selatan. Akibat yang keempat adalah terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda.
Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang ketika dilihat dari bumi. Posisi bintang yang satu dengan yang lainnya sebenarnya berjarak sangat jauh. Saat bumi berevolusi, posisi kita bergeser, jadi penampakan bintang itu juga bergeser. Akibat yang kelima adalah terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita ketahui bahwa saat bumi mengelilingi matahari, bulan juga berada di posisi mengelilingi bumi. Jadi ada saat-saat tertentu di mana matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, atau matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Contohnya pada posisi ini matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, maka terjadilah gerhana matahari. Sedangkan jika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, maka terjadilah gerhana bulan. Demikianlah pelajaran kita tentang revolusi bumi dan akibatnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, jangan lupa subscribe, terima kasih. Iya, di situ disentuh juga ya, dijelaskan juga sedikit mengenai proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana. Iya, gerhana bulan. Kayaknya sudah hilang semangat ini. Baik, coba sekarang berdiri dulu. Biar kembali segar, ya. Coba masih ingat tak dengan tepuk PPK-nya? Sama-sama. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, 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 hebat. Silakan duduk. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Harus tetap semangat ya. Walaupun sudah beberapa menit kita melakukan kegiatan belajar kita hari ini, tetap semangat. Ya, kita sudah mau di ujung. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kalian akan menjawab tes evaluasi akhir. Nanti sebentar untuk tugas kelompoknya dengan tes evaluasi satu kali saja dikumpul ya. Tadi diskusinya bersama-sama. Ini evaluasinya kerjakan secara mandiri atau sendiri ya. Masih semangat? Masih. Yang kuat suaranya, masih semangat? Masih. Iya. Jangan kerjasama ya, kerjakan sendiri. Isi tanggal. Tanggal berapa? 17. Pertama isi dulu namamu, kemudian isi tanggal. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Waktunya 5 menit. Isi dulu namanya, baru kalian jawab. Jangan nanti di pekerjaannya tidak ada namanya. Nilainya bingung nanti, nilainya siapa ya?
Selesai? Ya, waktunya sudah habis. Silakan bantu Bapak Yunita. Silakan dikumpul dengan LKPD-nya. LKPD juga sudah diisi nama kan? Ya. Terima kasih Yunita atas bantuannya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, kita lakukan refleksi dulu ya. Refleksi ini sangat penting untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan pada kegiatan pembelajaran kita ini. Ya, refleksi itu berarti melakukan penilaian ya, penilaian terhadap diri sendiri ataupun terhadap kegiatan yang kita lalui. Kira-kira dari kegiatan yang kita lalui ini, ya, ada nggak kelemahan atau kekurangannya atau kelebihannya? Ada nggak kelebihan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, tidak usah ragu-ragu untuk berbicara. Belajar berbicara. Silakan lakukan refleksi dari Bapak awali Bapak minta jawabannya dari masing-masing kelompok ya. Boleh tadi dari kelompok 3 kemudian 2, 1. Boleh sekarang dibalik dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Coba tunggu dulu. Masih berfungsi enggak? Ya. Kita bisa memahami pembelajaran hari ini. Ya, di bagian apanya? Kelebihannya. Kelebihannya itu sudah. Kelebihannya di bagian apa? Mungkin dari pembelajaran yang kamu nilai tadi, di mananya kamu merasakan senang di tahap pembelajaran yang mana? Di pembelajaran revolusi. Di revolusi. Di video tadi ya, yang ditayangkan dalam video dijelaskan. Selain Pak Guru yang menjelaskan, kalian juga bisa menyimak dari video tadi. Ya, kemudian lanjut di kelompok 2. Kita bisa belajar bersama kelompok. Oh, kita bisa belajar bersama kelompok. Berarti di situ kalian belajar bekerja sama ya, bekerja sama dengan teman. Kemudian di kelompok 3, mungkin kekurangannya apa?
Atau kalau kamu sudah diskusi tentang kelebihannya, silakan. Kita memberitahu cara mengisi LKPD. Oh iya. Menjadi tahu cara mengisi LKPD. Di LKPD sebelum kamu mengisi, kamu sudah dituntun di situ ya dengan langkah-langkahnya. Jadi kamu tahu cara menjawab tanpa bingung lagi, ya, karena kamu sudah diarahkan. Ya. Mungkin di sini kalau kelemahannya kalian dalam setengah perjalanan kalian kelihatan loyo, hilang semangatnya. Di awal-awal semangat Bapak lihat, baru di tengah mau mengakhiri kegiatan loyo Bapak lihat. Ya, sebaiknya di awal sampai di akhir itu tetap semangat agar apa yang dipelajari atau yang dijelaskan bisa ditangkap dengan baik. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban kalian. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, Bapak ingatkan untuk tetap belajar. Ya, nanti tadi sudah disampaikan sedikit tentang gerhana bulan, gerhana matahari. Nanti itu menjadi pembahasan kita untuk materi berikutnya. Silakan kalian baca materi di tema 8 sub tema 3 ya. Nanti kita akan bahas di situ secara mendalam lagi proses terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan ya. Baik. Silakan siap-siap. Tadi dipimpin oleh siapa lagi? Diana. Yang berikutnya siapa yang bersedia? Oke. Ya, lalu ini ya, kelompok ini, kelompok 3, kelompok 2. Sekarang di kelompok 1, Sita, silakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, beri salam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali ya. Tetap jaga kesehatan, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dengan selalu kalau kalian keluar rumah tetap memakai masker, jaga jarak, ya, dan hindari kerumunan. Silakan dari kelompok 3 langsung pulang ya, jangan ada yang singgah dulu. Itu airnya.